Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik. Sebelum kita lanjutkan pelajaran tafsir mudzakarah tentang bab-bab puasa. Nah, pertanyaan pertama, bi ayyi syai'in yathbutu Ramadan? Dengan perkara apa Ramadan ditetapkan? Minal ikhwal mutazawwijin. Dengan perkara apa Ramadan ditetapkan? Nah, ma'ad dalil, serta dengan dalilnya. Bu Ma'mar. Hah? Dalil tak? Ini sekarang malam berapa ini? Malam 28. Iya. 28 Sya'ban. Nah, pertanyaannya, berdasarkan apa bulan Ramadan ditetapkan? Apa? Dengan ru'yatul hilal, melihat hilal bulan Ramadan. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Bu Mas'ud. Rasulullah SAW mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah Ramadan dengan dasar melihat hilal, dan berbukalah, yakni hilal Ramadan, dan berbukalah menutup bulan Ramadan dengan melihat hilal juga, yaitu hilal Syawal. Nah, fa in ghumma 'alaikum, apa lanjutannya? Kalau tidak terlihat, berarti kalau sekarang malam 28, besok 28, Ahad 29. Kapan dilaksanakan ru'yatul hilal? Kapan? Sahal. Kapan? Tanggal berapa? Malam Senin, yakni sore, Ahad sore, pada hari ke-29 bulan Sya'ban. Maka di situ dilihat apakah hilal bulan Ramadan terlihat ataupun tidak. Dari situ jika terlihat, maka besok berpuasa bulan Ramadan, malamnya melaksanakan sholat tarawih malam itu juga. Nah, kemudian kalau tidak terlihat, maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Jika tertutupi oleh mendung, awan dan semisalnya, tidak bisa melihat, tidak tampak hilal Ramadan, maka genapkanlah bulan Sya'ban menjadi 30
hari. Ini bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, dalam keadaan beliau bisa menghitung, menghisab, namun hisab tidak dijadikan sebagai landasan sebagaimana dilakukan oleh sebagian ormas. Sudah menetapkan bulan Ramadan pada hari Senin, kemudian ditetapkan pula Syawal, tanggal 1 Syawal tetapkan, sudah jauh-jauh hari, tanpa menengok apakah hilal terlihat atau tidak. Juga telah menetapkan sebagai bentuk ibadah yang mereka yakini. Bahkan sebagiannya merendahkan orang yang masih menggunakan apa yang telah dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni ru'yatul hilal. Sehingga perbuatan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula salafun saleh menetapkan ibadah puasa Ramadan ataupun 1 Syawal dengan hitungan-hitungan semacam itu. Demikian pula sudah tetapkan bulan Dzulhijjah tanggal 1 ini, kemudian tanggal 10 akan terjadi pada tanggal demikian. Telah meninggalkan sunnah syariat yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ru'yatul hilal. Berapa syaratnya? Berapa orang yang dipersyaratkan ru'yahnya diterima? Mana yang dahulu jawab? Berapa syaratnya? Minal ikhwa wat talabah. Berapa? Pugba? Minimal 1 orang. Ini untuk Ramadan atau seluruh bulan? Untuk Ramadan. Selain bulan Ramadan, berapa? 1 Syawal misalnya, termasuk juga. Siapa yang punya jawaban yang lain? Katanya untuk Ramadan 1, demikian pula Syawal dan bulan yang lainnya. Ada yang punya jawaban yang lain? Apakah Ramadan harus 2, selain Ramadan juga 2, atau ada rincian? Mana yang dahulu jawab? Fal ya'ti bih. Apa jawabannya? Atau sepakat? Ma'ahad yukhalifu, enggak ada yang menyelisih. Kalau diam berarti ijma' sukuti. Sepakat di majelis ini. Ada yang punya pendapat lain? Enggak ada? Setuju dengan apa yang dijawab tadi? Ramadan cukup 1, Syawal juga 1. Atau ada yang punya jawaban lain? Enggak ada? Enggak ada? Ya. Untuk Ramadan, jadi al-asl asy-syahadah bi rajulain adlain. Hukum asalnya dengan persaksian 2 orang yang adil seluruh bulan. Yakni untuk menyatakan itu masuk tanggal 1, ya, keseluruhannya dengan 2 saksi, kecuali bulan Ramadan. Kecuali bulan Ramadan. Ya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan taro an-nas al-hilal. Manusia melihat hilal, yakni melihat hilal bulan Ramadan. Mereka berupaya untuk melihat hilal apakah terlihat atau tidak. Fa inni ra'aituhu. Kemudian kata beliau, sesungguhnya saya melihat hilal tersebut. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian beliau memerintahkan, beliau mengabarkan kepada
kaum muslimin fa'amarahum bisyam, kemudian memerintahkan mereka untuk berpuasa biru'yati, dengan sebab saya melihat hilal tersebut. Jadi untuk Ramadan ya, dengan persaksian seorang muslim yang adil, yang diterima persaksiannya cukup satu orang, maka di situ sah sebagai bentuk disyariatkannya puasa di bulan Ramadan. Nah, maka sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan. Nah, butuh bagi kita semuanya untuk memurajaah, mengulang kembali faedah-faedah yang sudah kita dapati. Nah, buku-buku yang telah kita miliki, untuk faedah-faedah yang telah disampaikan oleh al-asatidzah, di murajaah kembali apa persyaratan-persyaratannya, kewajibannya, pembatal-pembatal puasa dan semisalnya. Sekarang pertanyaan berikutnya, niat berpuasa di bulan Ramadan, apa hukumnya ya Abu Usama? Apa? Wajib, syarat sahnya siam. Kapan syarat atau niat tersebut dimulai? Kapan? Malam hari sebelum terbit fajar. Ini merupakan syarat mutlak, ya. Dipersyaratkan puasa wajib itu diniatkan sebelum seseorang memasuki waktu fajar, ya. Perbedaannya dengan puasa sunnah, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dan menyebutkan hukumnya sama dengan puasa wajib, dipersyaratkan. Terjadi perbedaan pendapat di dalam memahami hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ada pula menyebutkan bahwasanya seorang tatkala berpuasa sunnah boleh di siang hari dengan syarat tidak melakukan pembatal-pembatal puasa. Adapun pahalanya, kalau misalnya dia meniatkan puasa sunnah jam 8, maka pahalanya dimulai dari jam 8 sampai dia berbuka. Nah, perkara yang lainnya yang diperselisihkan oleh para ulama, apakah dipersyaratkan niat itu kulla yaum au yakfi fi awwalih? Apakah dipersyaratkan berniat itu setiap hari, ya. Setiap hari hendak berpuasa maka dia harus berniat, ataukah cukup di awal Ramadan? Di awal Ramadan. Mana yang benar, Ja'far? Allah alam. Mas Hasan. Setiap hari. Dalilnya. Setiap hari, yakni sebelum terbit fajar. Setiap kali mau puasa harus meniatkan. Ada pendapat yang lain? Bang Muawiyah. Ini juga perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Al-aqrab ila shawab yakfi fi awwali. Cukup baginya meniatkan di awal Ramadan, karena dia meniatkan berpuasa Ramadan, yakni lengkap dari awal sampai akhir. Kecuali kalau terpisah, baik karena safar ataupun karena sakit atau hal-hal yang lainnya, maka di situ dia diperintahkan untuk meniatkan kembali berpuasa karena terpisah oleh uzur-uzur yang syar'i.
Sehingga sekali lagi nasihat bagi kita semuanya, hendaklah kita berupaya ibadah puasa yang kita lakukan benar-benar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menahan lapar dan dahaga dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita tidak mendapatkan pahala sama sekali, ya. Tidak mendapatkan pahala karena puasanya tidak bisa mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan mungkar, ucapan kotor, ucapan keji, mencela, mencaci, memfitnah. Perbuatannya tidak mencerminkan dirinya sebagai orang yang berpuasa. Selain menjaga pembatal-pembatal puasa, makan, minum, jima dan semisalnya, juga seseorang dituntut agar menghindari segala perkara yang menyebabkan pahala lenyap darinya. Demikian pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, memanfaatkan kesempatan dan momen yang Allah berikan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kurang lebih tersisa 2 hari atau 3 hari. Menunggu pengumuman pemerintah Republik Indonesia, karena pemerintah bersandarkan ru'yah, melihat hilal. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ini satu nikmat yang patut kita syukuri. Pemerintah kita diberikan taufik untuk melaksanakan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sekali lagi memanfaatkan momen yang sangat mulia ini, ibaratnya ya seseorang beramal dengan amalan yang sedikit diberikan ganjaran yang sangat besar. Ibaratnya kalau ahli dunia, orang-orang yang mencari dunia, para pedagang, pengusaha, ya, dibuka peluang setahun sekali. Di situ dibuka pasar besar-besaran. Dia akan bisa meraih keuntungan yang sebesar-besarnya dengan usaha dan upaya yang tidak begitu berat. 30 hari. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari beribadah. Dibuka tijarah. Allah Subhanahu wa taala membuka perdagangan bagi kita semuanya. Perdagangannya tidak ada ruginya. Dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan syayatin dibelenggu. Ini semua merupakan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menghendaki keberuntungan. Kesempatan semacam ini jangan sampai dilewatkan. Berupaya dan berusaha. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, kapan lagi kita bersungguh-sungguh? Ya. Bersungguh-sungguh di dalam berpuasa, qiyamul lail. Demikian pula bersungguh-sungguh dalam bersedekah, bersungguh-sungguh dalam tilawah Al-Quran, bersungguh-sungguh dalam ta'awun sebisa mungkin, ya, ta'awun alal birri wa taqwa, dan segala bentuk kebaikan yang disyariatkan di bulan Ramadan tersebut. Terlebih lagi, ya, 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak ada upaya dan daya bagi kita kecuali dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Semua itu merupakan taufik dari Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri, dan kita memohon kepada Allah untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 158.
Qala Allah azza wa jalla Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Safa dan Marwa termasuk dari syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang berhaji ke Baitullah ataupun i'timar, melakukan umrah, fala junaha alaih, akan disebutkan nanti, an yattawwafa bihima, fala junaha alaih, untuk bertawaf, yakni an yattawafa bihima, yakni bersa'i, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Siapapun yang melaksanakan ketaatan karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah syakirun alim, zat yang maha berterima kasih membalas amalan kebaikan hambanya, dan zat yang maha mengetahui. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, inna as-safa wal marwata wahuma jabalani saghirani qurbu al-ka'bati min jihati syarq. Sesungguhnya Safa dan Marwa keduanya adalah gunung kecil dekat dengan Ka'bah dari arah Asy-Syarq, dari arah timur. Min ma'alimi dinillahi adh-dhahirati, termasuk dari ma'alim, sya'air bermakna ma'alim, termasuk dari tanda-tanda agama Allah Subhanahu wa taala yang tampak, syiar Allah. Allati ta'abbadallaha ibaduhu bis-sa'yi bainahuma, yang mana hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sa'i, melakukan berjalan dari Bukit Safa menuju Marwah sebanyak 7 kali. Safa, kemudian Marwah 1, kemudian Marwah menuju Safa 2, dan seterusnya. Berakhir di mana? Di Safa atau di Marwah? Berakhir di Marwah. Berjalan di tengah-tengah antara Bukit Safa dan Marwah ada 2 tanda di situ. Yang sekarang tanda tersebut ada pembatasnya, pembatas yang menuju ke arah Safa dan Marwah. Di antara 2 pembatas tersebut terdapat lampunya hijau. Nah, di situ disyariatkan bagi seorang yang sa'i, yang diistilahkan pula dengan tawaf di sini, orang yang sa'i tatkala masuk pada area antara lampu tersebut untuk lari sekencang-kencangnya. Dari sini pula kita mengerti bahwasanya seseorang tatkala melakukan sa'i dihitung tatkala dia mulai dari Bukit Safa. Adapun Bukit Safa sendiri sekarang ditutup, yakni ada pagar pemisahnya, kaca dan semisalnya. Adapun yang ada sekarang adalah bagian bukitnya sudah ditutup dengan lantai, namun tempat tersebut yang menjadi patokan adalah bagian yang naik, yaitu. Maka seorang
dikatakan memulai dari sofa tatkala dia sudah di atas bagian ini. Bagian ini. Kemudian tatkala dia sampai di Bukit Marwah, demikian juga diperhitungkan sa'inya kalau dia sudah naik ke bagian Marwah tadi. Jadi lebih tinggi tempatnya. Adapun Marwah masih tersisa beberapa batu di situ, bisa naik di situ. Nah, masih ada. Dan sekarang sudah ada 3 lantai, sebagian 1, 2, 3. Jasa dari negeri Saudi Al-Arabiyah memberikan pelayanan kepada jamaah haji, demikian pula orang-orang yang berumrah, fasilitas yang diberikan oleh mereka. Nah, qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, faman qasada al-ka'bata. Al-hajj secara bahasa maknanya al-qasd. Haji secara bahasa maknanya al-qasd, bermaksud. Faman qasada al-ka'bata, siapapun yang bermaksud menuju Ka'bah, hajan au mu'tamiran, dia berhaji atau beriktimar, umrah. Haji ma'ruf bahwasanya kapan dimulai ibadah haji? Bulan-bulan haji, ashhur al-hajj. Berapa? Betul. Bulan-bulan haji. Yakni seseorang boleh di situ memulainya. Ada berapa bulan haji? Ada bulan haji, ada ashhur hurum. Bulan-bulan haji. Apa? 3 bulan apa? Mulai apa? Syawal, Zulqa'dah, kemudian Zulhijjah. Ini dinamakan dengan bulan-bulan haji. Seseorang misalnya dia melakukan haji tamattu', yakni satu safar, satu perjalanan, dia melakukan umrah dulu. Umrah misalnya dari Indonesia ke negeri Saudi, berangkat, melakukan ibadah umrah terlebih dahulu sampai selesai, kemudian tahallul. Yakni dia mengawalinya pada bulan Syawal. Boleh di sana terus melakukan aktivitas yang lainnya. Kemudian masuk pada musim haji. Yakni pada tanggal berapa? Tanggal 8 Zulhijjah, melakukan aktivitas terkait secara khusus haji. Nah, ini haji yang tamattu. Ada pula haji yang kedua, apa namanya? Istilahnya haji qiron, ya. Satu aktivitas di situ sudah mendapatkan pahala haji dan umrah. Nah, kemudian haji yang ketiga adalah haji ifrad. Dia melakukan ibadah haji secara khusus tanpa umrah, karena misalnya sebelumnya sudah melaksanakan ibadah umrah. Adapun ibadah haji ini ma'ruf, ya, ijma' para ulama bahwasanya itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, demikian pula sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, marrah fil umr, sekali seumur hidup. Nah, ibadah haji wajib sekali dalam seumur hidup. Adapun umrah ala rajih, berdasarkan pendapat yang rajih, bahwasanya hukumnya adalah wajib, bukan sunnah namun wajib. Seorang memiliki kemampuan berumrah, belum ada kemampuan berhaji, ya, maka dia dituntut untuk melakukan umrah. Adapun umrah lebih fleksibel, lebih luas waktunya, bisa dilakukan sepanjang tahun, ya, baik bulan Ramadan ataupun yang lainnya, lebih-lebih di bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan al-umratu fi Ramadan ka haji ma'i, bahwasanya umrah di bulan Ramadan itu seperti
berhaji bersama diriku. Keutamaan yang besar bagi orang yang diberikan taufik untuk melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan. Berapa kali lipat harganya? Berapa kali biaya umrah di bulan Ramadan sama selain Ramadan? 2 kali. Ya. Nah, keutamaan bagi orang-orang yang diberikan taufik untuk melaksanakan umrah di bulan Ramadan, mendapatkan keutamaan kahaji ma'i, seperti berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Al-muwaffaqu man waffaqahullah. Orang yang mendapatkan taufik adalah orang yang diberi taufik kepada Allah. Terkadang seorang diberi harta yang banyak namun belum diberikan taufik untuk bisa melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Nah. Jam berapa itu? 47. Qala al-mufassir rahimahullah, faman qasada al-ka'bata hajan aw mu'tamiran. Siapapun yang bermaksud bermaksud menuju Ka'bah dalam rangka berhaji atau umrah, fala itsma alaihi, tidak ada dosa baginya. Wala haraja fi an yas'a bainahuma, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa baginya untuk bersa'i antara Safa dan Marwah. Insyaallah kita sebutkan nanti sebab turunnya ayat ini. Bal yajibu alaihi dzalik, bahkan wajib. Jadi fala haraj di sini bukan semata-mata tidak ada dosa, tidak mengapa, bal yajibu alaihi dzalik, bahkan itu wajib. Wajib untuk bersa'i kalau mau haji, kalau mau umrah. Nah. Wa man fa'ala at-ta'ati, siapapun yang mengamalkan ketaatan-ketaatan mutawa'atan tawa'iyatan min nafsihi, tawa'iyah sebagai bentuk ketaatan, demikian pula keinginan baik dari dirinya, mukhlishan biha lillahi ta'ala, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut, dengan ketaatan yang dia lakukan, fa innallaha syakirun, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha berterima kasih, membalas budi. Apa syakir? Yusibu 'alal qalili bil katsir, Allah membalas amalan yang sedikit dengan balasan yang sangat banyak. Alimun bi a'mali ibadihi, Allah maha mengetahui terhadap amalan-amalan hambanya. Fala yudhi'uha, Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan mereka sedikit pun. Amalan tersebut Allah pasti memberikan balasan. Wala yabkhasu ahadan mithqala dzarratin, wala yabkhas wala yazlim, Allah tidak menzalimi seorang pun, mithqala dzarrah, sekecil apapun amalan dia lakukan. Allah mengatakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahkan keimanan yang ada dalam diri seseorang, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan dikeluarkan orang yang beriman dengan keimanan kadarnya sangat kecil, ya, sebesar dzarrah, sebesar semut, yakni ukuran yang sangat kecil, itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak Allah sia-siakan. Ketika dia beriman, maka baginya untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam, al-muadzin falyu'adzin. Baik, kita lanjutkan. Disebutkan oleh
Al-Imam Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala dalam As-Sahih Al-Musnad min Asbabin Nuzul, riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan dengan sanadnya hingga sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib qala akhbarana Syu'aib an az-Zuhri qala Urwah sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Urwah bin Zubair apa hubungan Urwah dengan Aisyah? Soleh? Apa? Allahu a'lam. Apa hubungannya? Muhammad Jibril. Ayahnya nama siapa? Urwah bin Man? Abu Sa'id? Apa hubungannya? Abu Beda? Anaknya Asma. Ya, berarti apa hubungan antara Urwah dan Khalah? Aisyah adalah khalatu ibnu tiha. Itu ya. Putra saudarinya. Urwah bin Zubair. Masih mahram bukan? Dindin. Masih mahram atau bukan? Allah alam. Terzak. Masuk. Khalah. Jadi Aisyah adalah khalahnya Urwah. Kalau dalam warisan, khalah itu masuk apa? Barusan belajar faraid ini. Khalah, Usama. Masuk bagian apa khalah itu? Zawul arham. Mengapa? Apa? Apa itu? Di perantai bainahu wa bainal mayyit unsa. Itu. Unsa bainaha wa bainahu. Unsa seorang wanita, bainal mayyit wa bainaha unsa. Perempuan antara mayit dan dia ada perempuan itu. Yang menghubungkan si mayat dengan dia adalah wanita. Ini diantara faedah kekerabatannya. Jadi kerabatan saling memberi ilmu. Urwah ibaratnya sekarang Urwah mencari ilmu dari bibinya. Ya, kalau ada hubungan kerabatan menantu sama mertua, menantu sama gitu ya. Jangan lupa kalau menantunya berilmu, ya memberikan faedah kepada mertuanya kan itu. Dan semisalnya. Ini contoh teladan dari salafun saleh, saling memberikan faedah. Terkadang seorang terhadap keluarganya itu lebih faedahnya sedikit. Ya. Iya apa enggak? Terhadap orang lain di luar keluarganya, Masya Allah, gitu. Mulia, dermawan. Seperti juga Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Punya putra, ada Saleh, ada Abdullah. Di antara putra beliau yang sangat berilmu adalah Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Kunyahnya Aisyah apa? Apa kunyahnya? Abdul Razak tahu kayaknya. Apa Ihsan?
Punya kunyah apa? Ummu Abdillah diambil dari siapa? Enggak tahu. Diambil dari mana? Punya putra enggak? Abdul Razak? Enggak punya anak. Dari mana ya Abu Usama? Hah? Dari keponakannya. Dari keponakannya Ummu Abdillah. Ini diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula memberi kunyah boleh kepada anak yang masih kecil, ya. Bayi putra kita diberi kunyah dan nama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil ya Aba Umair ma fa'alan Nuhair. Demikian pula mimbabi tafaulan. Tafaul, berharap semoga nanti anaknya punya anak lagi, dia punya cucu, yang itu. Misalnya nama anaknya adalah Muhammad, diberi kunyah Ahmad, Abu Ahmad Muhammad. Dia berharap nanti semoga anaknya nanti menikah punya anak lagi. Karena nama nanti dipakai dan dipanggil di akhirat nanti. Memakai nama-nama yang bagus, yang indah, yang sesuai dengan syariat. Sehingga taghyir al-ism masyru', mengubah nama itu disyariatkan tatkala namanya itu menyelisih syariat. Pembahasannya panjang terkait dengan nama ini, dijelaskan oleh para ulama. Jadi dibaca enggak ini? Jadi dibaca enggak? Nah, kata Urwah, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Faqultu laha, saya katakan, ara'aiti qaulallahi ta'ala, tahukah engkau, yakni bibiku, firman Allah Ta'ala, innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Kata Urwah setelah membaca ayat itu, fa wallahi, demi Allah, ma ala ahadin junahun, tidak ada dosa bagi seorang pun, an la yatufa bis safa wal marwa, untuk tidak tawaf antara safa dan marwa. Kata siapa? Urwah. Ini tuh. Di sini kita akan melihat bahwasanya ilmu itu dengan talaqi, bukan belajar sendiri. Bagaimana Urwah bin Zubair memahami ayat itu dengan pemahaman yang salah, diluruskan, ya. Aisyah sebagai gurunya. Kata Urwah bin Zubair, sesungguhnya orang yang tidak tawaf yakni sa'i, tidak sa'i antara Safa dan Marwah itu fala junaha alaih, enggak ada dosa. Jadi enggak apa-apa gitu loh. Enggak apa-apa kalau seorang berhaji, berumrah tanpa sa'i. Fa wallahi, demi Allah, ma ala ahadin junahun anla di sini. Tidak tawaf, tidak sa'i Safa dan Marwah, tidak mengapa. Ya, ini sah. Ya. Qalat, kata Aisyah, bi'sa ma qulta ya ibna ukhti, betapa jelek, salah ucapanmu wahai putra saudariku, wahai keponakanku. Inna hadhihi law kanat kama awwalta, ay kama fassarta alai, sesungguhnya inna hadhihi, ayat ini, seandainya seperti apa yang engkau tafsirkan, kanat, niscaya ayat ini mengatakan la junaha alaihi an la yatatawwafa bihima, an la yatatawwafa bihima. Allah mengatakan apa? Fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Tidak pakai la dalam ayat, ya. Tidak pakai la. Nah, seandainya makna ayat tersebut seperti yang engkau tafsirkan wahai Urwah, mestinya ayat itu apa? An la yatawafa bihima, ada lanya di situ. Di sini menunjukkan pentingnya pemahaman para sahabat salafun saleh. Nah, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha unzilat fil ansar, namun ayat ini turun terkait dengan para sahabat Ansar. Fakana man ahalla, dahulu orang yang melakukan ihlal, melakukan ibadah haji, yataharraju
yakni ibadah haji maupun umrah, na'am, yataharraju an yatufa bis Safa wal Marwa. Mereka yataharraj, merasa berat untuk tawaf, yakni sa'i dari Bukit Safa menuju Marwa 7 kali. Falamma aslamu, tatkala mereka masuk Islam, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Qalu, kata mereka, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna nataharraju an natufa bainas Safa wal Marwa. Ya Rasulullah, kami ini berat, yakni ada kisah di sana, ya. Kami berat untuk melakukan tawaf sa'i antara Safa dan Marwa. Fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah Ta'ala menurunkan ayatnya, na'am, innas Safa wal Marwata min sya'airillah, al-ayah. Qalat Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, qad sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tawafa bainahuma, falaysa li ahadin an yatruka at-tawafa bainahuma. Ini keterangannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan, ya, mensyariatkan adanya tawaf sa'i antara Safa dan Marwah, ya. Maka tidak boleh bagi seorang pun tatkala haji ataupun umrah untuk meninggalkan tawaf sa'i antara Safa dan Marwah. Bukan berarti, ya, seseorang diperbolehkan untuk meninggalkan sa'i antara Safa dan Marwah tatkala berhaji maupun umrah. Nah, karena itu bagian dari arkan haji maupun umrah. Dan seterusnya disebutkan oleh beliau. Hadis ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Ada hadis yang lebih pendek dari ini. Kalau tadi dari Aisyah radhiyallahu anha, sebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Asim bin Sulaiman, seorang tabi'i, bertanya kepada Anas bin Malik, anis Safa wal Marwa, tentang Safa dan Marwah. Kata Anas, faqala kunna nara annahuma min amril jahiliyah. Dahulu kami menganggap itu perkara jahiliyah, yakni tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Naam. Falamma kana al-Islam, maka tatkala datang agama Islam, karena naam, bertawaf di situ sudah menjadi kebiasaan, ritualitas kaum musyrikin, tawaf sa'i bainas Safa wal Marwah. Nah, maka kata Anas, falamma kana al-Islam, ya, tatkala Islam datang, amsakna anhuma, kami melakukan imsak, yakni menahan diri, tidak melakukan ibadah apa? Sa'i, tidak bersa'i antara Safa dan Marwah. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan ayatnya, innas Safa wal Marwata ila qawlihi an yattawafa bihima. Nah, dari sini kita mengerti bahwasanya sa'i antara Safa dan Marwah itu adalah perkara yang wajib untuk dilakukan bagi orang yang berhaji maupun berumrah. Naam. Barakallahu fikum, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.